Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Baskarian Next Vice Leader Oration SMA Negeri 8 Malang. Bersama saya Hanifah Komala, saya Felita Delvina sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan orasi dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, Ale Sultan. Halo Baskarian, perkenalkan nama saya Ale Sultan Rahman Widarto dari kelas 10 MIPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 periode 2020-2021 nomor urut 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus OSIS SMA Negeri 8 periode 2019-2020 dan guru-guru penguji semuanya yang telah memberikan saya kepercayaan dan amanah sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 periode 2020-2021. Menjadi pemimpin merupakan cita-cita saya dari kecil. Dan kesempatan menjabat menjadi wakil ketua OSIS merupakan kesempatan yang tidak bisa lewatkan begitu saja. Karena dengan saya menjabat menjadi wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 periode 2020-2021, saya dapat menerapkan segala mindset saya, segala pemikiran saya terhadap kepemimpinan yang sudah saya pikirkan terdahulu untuk saya terapkan di organisasi OSIS di SMA Negeri 8. Adapun program kerja yang akan saya adakan di masa kepemimpinan saya nanti, baik itu di bidang peraturan adalah saya akan mengawal segala jenis aspirasi dan melindungi dan juga membina agar aspirasi tersebut tidak merugikan pihak lain dan juga agar aspirasi tersebut berguna untuk sekolah kita. Dan untuk bidang akademik maupun non-akademik adalah saya akan menggali segala kekayaan intelektual Anda, menggali segala potensi-potensi yang Anda miliki, dan dari potensi tersebut akan saya kembangkan guna jadi fondasi di masa depan nanti Anda meraih prestasi. Calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 periode 2020-2021 bersama Ale menjadi juara 1 untuk maju Semariasta Jaya luar biasa. Selanjutnya akan ada orasi dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, Faiz Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baskarian, saya Faiz Rahmatullah dari kelas 10 IPS 2 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Malang periode 2020-2021 dengan nomor urut 2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat wakil ketua OSIS. Sebelumnya, saya di SMP sudah memiliki pengalaman sebagai wakil ketua Badan Dakwah Islam. Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya dapat mengemban tugas dengan amanah. Bersama saya, wujudkan OSIS dan siswa Semariasta yang unggul dalam intak dan intek, serta berkarakter, intelektual, dan berbudaya lingkungan. Faiz for Better OSIS. Semariasta Jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah orasi dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 3, Levina Urfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baskarian, saya Levina Urfa dari kelas 10 IPS 2 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Malang periode 2020-2021 nomor urut 3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas terpilihnya saya menjadi salah satu kandidat wakil ketua OSIS. Dan di sini saya akan menyampaikan orasi saya. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia telah mengalami pandemi global yang menyerang di seluruh dunia. Hal itu memicu untuk terhambatnya program kerja sekolah maupun OSIS. Di sini, saya ingin Anda menyampaikan aspirasi dan juga ide-ide dan inovasi untuk tetap menjalankan program kerja sekolah dan OSIS agar berjalan dengan lancar. Saya juga sering sekali menemukan teman-teman yang memiliki ide yang bagus, memiliki inovasi dan aspirasi yang sangat kreatif, namun mereka tidak berani untuk menyampaikan. Nah, dengan memilih saya akan menjadi jembatan dan akan menjadi penyaluran untuk menyalurkan inovasi-inovasi Anda. Dengan begitu, dengan saya merealisasikan siswa yang berkarakter, aktif berpendapat, dan memiliki inovasi-inovasi yang bagus untuk Semariasta. Jadi, ayo pilih saya nomor 3. Arek bolu, milih telu. Semariasta Jaya luar biasa. Setelah menyaksikan orasi dari ketiga calon, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh seluruh calon wakil ketua OSIS. First of all, I would like to congratulate you for coming to this final round, and people will know who will be our next vice leader this year. So now, I will give you 30 seconds to pick which one do you prioritize more, leadership or management. Time is yours. Alright, first of all, I would like to choose leadership. Because why? Because if we want to be a good leader, we should mastering one aspect, that is management. With management, we could be a better leader, and we keep learning with that management for leading, for mastering our organization. Thank you.
Thank you so much for the question. Well, for me, I will prioritize my management more because for what I think, if I have a good management, people will think I have a good leadership too. So for me, it's management is more priority for me. And then if I have a good management, it shows that I have a good leadership too. Okay, thank you. I chose leadership because leadership and attitude that must be honored by leader. Selanjutnya akan ada pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing calon dan pertanyaan pertama ditujukan kepada Ale Sultan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika banyak teman yang menyampaikan keluhan mengenai program kerja kamu? 45 detik dimulai dari sekarang. Ya, untuk beberapa teman-teman saya memberikan keluhan, yang pertama saya akan melakukan evaluasi kembali dan mengkaji ulang apa yang menyebabkan mereka mengeluhkan tentang proker saya. Dan dari situ kita bisa membuat kesepakatan bersama, atau itu membuat proker baru, atau mungkin mengupdate ya, memperbaiki, mengembangkan proker kami agar dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu saya dan mereka, dan agar kita dapat menuju dan mencapai tujuan bersama sebuah organisasi yang baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Faiz Rahmatullah. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa kurang berpartisipasi sebagai wakil ketua OSIS? 45 detik dimulai dari sekarang. Yang pertama saya lakukan adalah mengevaluasi diri saya sendiri. Kenapa saya kurang berpartisipasi dalam kegiatan? Apakah karena kurangnya bagi waktu atau kurangnya ada masa-masa tertentu? Saya akan bilang kepada ketua alasannya kenapa. Kemudian jika saya masih belum bisa, saya akan mengundurkan diri. Atau tidak, saya akan menemukan solusi yang lainnya. Pertanyaan berikutnya akan diberikan kepada Levina Ulfa dan pertanyaannya adalah, bagaimana jika kamu sebagai koordinator suatu SI tetapi belum memiliki bekal pengalaman yang cukup di posisi tersebut? 45 detik dimulai dari sekarang. Menurut saya sendiri, jika nanti saya dipilih menjadi koordinator suatu SI di suatu event, tapi saya belum punya pengalaman tersebut, menurut saya itu bukan menjadi masalah yang besar karena saya semua orang bisa mengkoordinasi. Jadi yang akan saya lakukan nanti adalah saya akan merangkul anggota-anggota SI saya akan menengok pendapat mereka, lalu juga saya lebih ke arah untuk bekerja dengan merangkul daripada menegaskan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah diskusi, komunikasi dengan anggota-anggota SI, seperti itu. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada para calon untuk memberikan pertanyaan pada calon lainnya. Terima kasih. Untuk calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, bila salah satu dari proker Anda tidak terlaksana ataupun tidak terlaksana dengan baik oleh anggota Anda, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ale. Menurut saya, jika nanti salah satu proker dari saya yang sudah saya rencanakan tidak bisa dilaksanakan, saya akan melakukan evaluasi. Mengapa proker ini tidak berhasil dan apakah kita sudah mengusahakannya untuk dilaksanakan? Karena tentunya setiap proker harus ada indikator keberhasilannya. Jadi menurut saya jika nanti proker tersebut tidak bisa dilaksanakan, akan disaring kekurangannya apa, lalu kami akan membuat plan B, saya akan membuat plan B-nya, yaitu rencana sederhana dari proker tersebut. Seperti itu, Ali. Terima kasih Ali untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan seluruh anggota dan panitia inti kenapa tidak bisa terlaksanakan. Kemudian kami juga membuka untuk saran untuk seluruh warga SMA, apakah ada saran lain dan juga seluruh anggota. Kemudian kami akan memilih yang terbaik dan membuat terobosan yang baru. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ali dan Faiz. Menurut kalian, nanti jika salah satu dari kita dipilih menjadi wakil ketua OSIS, lalu jika nanti kita ada salah berpendapat atau mungkin selisih berpendapat dengan rekan kita yaitu ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan? Apakah menentang atau yang lain? Yang pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu dan kita akan menyatukan karena semua orang berhak untuk berpendapat atau memberikan apa yang ingin dia katakan. Kemudian kita akan mencari solusi yang paling benar dari kedua hal yang tersebut demi kebaikan bersama. Ya, baik, terima kasih pertanyaan Alvin. Ya, untuk saya sendiri itu lebih mengkaji ulang dan mengevaluasi ulang kira-kira apa yang menyebabkan dia itu memiliki perbedaan pendapat dengan saya.
Walaupun perbedaan pendapat itu sangat dibutuhkan karena kita bisa memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, dari itu kita dapat merumuskan dari kedua perbedaan pendapat tersebut untuk dibuat sebuah pendapat ulang. Jadi apa kecenderungan kedua ini, dari situ kita satukan dan nanti hasil dari penyatuan tersebut bisa kita implementasikan untuk organisasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Apa pendapat kalian dan yang akan kalian lakukan jika terdapat salah satu anggota OSIS yang menyebabkan masalah besar yang menyebabkan nama baik OSIS menjadi jelek? Terima kasih untuk pertanyaannya, Faiz. Nah, untuk saya sendiri, saya akan memberi sebuah sanksi yang sepadan dengan perbuatannya dia. Mungkin kita membuat tingkatan sanksi. Untuk sanksi pertama merupakan teguran, yang kedua merupakan teguran sedang, dan tiga ada teguran keras. Nah, mungkin dari teguran keras ini, bila dia masih aja tetap berperilaku seperti itu, saya akan melakukan tindakan tegas ya, karena seorang pemimpin harus tegas untuk melarang dia. Karena mengapa? Supaya perilakunya dia ini tidak mencemari nama baik OSIS dan juga mempengaruhi anggota lain untuk berbuat kesalahan yang sama seperti dia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya tidak akan melampaui batas saya sebagai wakil ketua OSIS nantinya. Jadi saya akan mendiskusikan dengan ketua OSIS yang lebih berwenang, lalu juga mendiskusikannya dengan pembina-pembina OSIS yang pastinya tentu harus mengetahui masalah tersebut. Lalu setiap di organisasi selalu ada reward and punishment. Jadi menurut saya ada poin-poin tertentu di mana kesalahan yang dia lakukan itu fatal atau tidaknya. Jadi akan dilaksanakan atau akan diberi punishment kepada dia sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan tentunya. Lalu juga jika kesalahan yang dia lakukan sangat fatal dan sangat berpengaruh kepada pengurus lain, saya akan mengajukan mosi tidak percaya yang disetujui oleh ketua OSIS dan juga pembina OSIS. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan Baskarian Next Voice Leader Oration. Kami berharap warga Smariasta bisa segera menentukan pilihannya untuk Smariasta semakin jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.